Salam sejahtera, adik-adik remaja yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Pasti di antara kalian ada yang sedang sibuk belajar untuk ujian, ada yang pusing mikirin tugas kelompok, atau mungkin lagi galau karena gebetan. Itulah hidup kita, kan? Kadang terasa penuh tekanan dan tantangan. Tapi hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting dari semua itu, kebebasan sejati. Coba bayangkan ini, ada seorang remaja bernama Bima. Dia sebenarnya anak yang baik, pintar, dan suka menolong. Tapi, ada satu hal yang mengikatnya, media sosial. Setiap hari, Bima merasa harus terus-menerus memantau akunnya. Dia terobsesi dengan jumlah likes dan followers. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan postingan teman-temannya yang terlihat sempurna di Instagram. Dia merasa harus berpura-pura menjadi orang lain agar diterima. Di sekolah, Bima punya handphone terbaru dan branded. Tapi itu semua bukan karena dia suka, melainkan karena dia takut dicap kampungan oleh teman-temannya. Ia merasa tidak bisa lepas dari tuntutan untuk selalu tampil keren dan sempurna. Secara fisik, Bima bebas. Dia bisa pergi kemana saja. Tapi secara batin, dia seperti terkurung dalam penjara yang tidak terlihat, penjara ketakutan, perbandingan, dan ketergantungan pada pengakuan orang lain. Apakah Bima benar-benar bebas? Tentu tidak, dan ilustrasi ini mirip dengan apa yang Yesus sampaikan. Hari ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Yohanes pasal 8, ayat yang ke-31 sampai yang ke-36. Di sana, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pertama, perhatikan kata-kata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku." Artinya, kebebasan itu tidak datang secara instan. Kebebasan itu kita dapatkan dengan cara tekun belajar, merenungkan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Bima yang terikat dengan media sosial, kita juga sering terikat dengan berbagai hal, dosa, kebiasaan buruk, rasa takut, dan hawa nafsu. Ketika orang-orang Yahudi mendengar itu, mereka langsung menyangkalnya. Mereka bilang, "Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun." Mereka mengira kebebasan itu hanya soal status sosial, tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Tapi Yesus tahu, kebebasan yang sejati itu lebih dalam dari sekadar status. Lalu, Yesus melanjutkan, "Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ini adalah inti dari masalah kita. Sama seperti Bima yang menjadi hamba media sosial, kita juga seringkali menjadi hamba dari dosa-dosa kita. Ketika kita berbohong, bergosip, atau tidak jujur, kita sedang terikat oleh dosa itu. Kita tahu itu salah, tapi kita merasa sulit untuk berhenti. Tapi ada kabar baik. Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Di sini, Yesus menegaskan bahwa kebebasan sejati hanya datang melalui Dia. Dia adalah satu-satunya yang bisa memutus rantai dosa yang mengikat kita. Adik-adik remaja, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kenali penjara kita. Langkah pertama untuk bisa bebas adalah mengakui bahwa kita tidak bebas. Apa yang menjadi penjara bagi kalian? Apakah itu game online, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, iri hati, atau mungkin bullying? Jujurlah pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Yang kedua, tetap dalam firman Tuhan, supaya kita bisa merdeka, kita harus tetap dalam firman-Nya. Itu bukan berarti kita harus jadi sempurna, tapi itu berarti kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bacalah Alkitab, ikut persekutuan doa, dan belajar dari komunitas yang sehat. Firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menunjukkan jalan keluar dari penjara dosa kita. Yang ketiga, terima anugerah Yesus. Ingat, kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Hanya Yesus, Sang Anak, yang bisa memerdekakan kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita akan mendapatkan kebebasan sejati, kebebasan dari rasa bersalah, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari ketergantungan pada pengakuan orang lain. Sebagai penutup, Amang mau sampaikan begini, hidup sebagai orang merdeka bukanlah hidup tanpa masalah. Tapi, hidup sebagai orang merdeka adalah hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh dosa, ketakutan, dan pandangan orang lain. Itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kita bisa menjadi diri kita yang sejati, yang Tuhan ciptakan. Jadi, adik-adik, mari kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Mari kita datang kepada Yesus, Sang Pembebas, dan hidup sebagai orang-orang yang bebas di dalam Dia. Amin.